Baik, perkenalkan nama saya Jultan Panjaitan dengan NIM 3333230123 dari kelompok 21. Di sini saya akan menunjukkan tugas mingguan dari PPM, di mana di nomor satu, PT Fresh Milk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri minuman, khususnya susu UHT pada kemasan 250 mili. Mesin pengisian sering mengalami pergeseran kecil pada rata-rata volume akibat faktor teknis. Untuk menjaga standar 250 mili per kemasan, perusahaan melakukan pengukuran volume pada 20 kemasan berturut-turut dengan hasil sebagai berikut. Di mana di pertanyaannya, tentukan A, membuatlah peta kendali Jusum dengan H3 dan K0,2 serta interpretasikan hasilnya. Dan B, buatlah peta kendali UMA dengan lambda 0,3 dan L-nya 2,5 serta interpretasikan hasilnya. Dan C, apakah terdapat data yang berada di luar batas kendali pada peta CUSUM atau EMA. Jika ada, lakukan perbaikan dan berikan interpretasinya. Di sini, langkah yang pertama kita lakukan itu membuat dulu si tabelnya ini di dalam Excel. Di sini saya sudah membuatnya, lalu langsung saja kita ke RStudio-nya, di mana di sini di tugas mingguan kali ini menggunakan eh, software RStudio saja. Di mana langkah pertama yang kita lakukan itu kita kita ke file dan kita new project. Habis itu nanti kita masukin file Excel tadi ke dalam sebuah ke dalam folder. Habis itu foldernya kita masukin ke new project di mana di sini eh, kita masukkan dulu ini ya, untuk PPM modul 3 di sini kita create new project. Oke, jika sudah seperti ini, langkah pertama yang kita lakukan adalah menginstal package dan mengaktifkan package terlebih dahulu dengan sintaks sebagai berikut. Kita install dulu. Oke, kita tunggu. Oke, setelah itu kita aktifkan package-nya. Oke, jika sudah seperti ini, sudah berhasil. Habis itu kita mengerjakan soal nomor satu, di mana hal pertama yang kita lakukan itu menginput data dengan sintaks sebagai berikut, di mana nama Excel-nya itu tuming ppm underscore M3 XLSX, di mana sheet yang dipakai itu sheet pertama, ya, sheet pertama. Kita running dulu. Oke, di sini sudah berhasil kita menginput datanya. Setelah itu kita membuat peta kendali CUSUM dengan sintaks peta underscore CUSUM, terus dengan sintaks sebagai berikut, di mana sintaksnya itu soal satu underscore NIM volume dalam bentuk mili dengan center itu 250 terdapat dalam soal. Oke, selanjutnya decision intervalnya itu 3 dan sesifnya itu 0,2. 3 dengan eh, sesif sesifnya itu 0,2. Lalu title-nya di sini saya membuat peta kendali Cusum underscore 123, xlab itu peta ke, dia lab itu Cusum, dan etsasa itu eh, false. Di sini setelah membuat peta Cusum, kita melihat data yang berada di luar batas kendali dengan sintaks peta underscore Cusum violations. Sini kita running dulu yang ini. Oke. Di sini sudah ada peta kendalinya. Setelah itu kita melihat apakah ada data yang berada di luar batas kendali. Oke, dari hasilnya itu lower dan upper itu tidak ada data yang berada di luar batas kendali. Setelah itu kita melihat ringkasan peta kendalinya. Oke, di mana didapat dari peta kendali ini minnya itu 247 dengan kuartil pertama itu 249, mediannya 250, mediannya 250,2, kuartil ketiganya itu 251, dan max-nya itu 257. Dengan grup sampel size 1, number of groupnya 20, center of group statistiknya 250, dan standard deviation deviasinya itu
2,612915. Di mana interpretasinya di sini kan tidak ada data yang berada di luar batas kendali, berarti data tersebut masih eh, terkendali dalam statistik. Setelah itu kita membuat peta kendali OMA dengan sintaksnya sebagai berikut. eh peta peta OMA, peta underscore OMA, di mana sama sama seperti si Cusum ya. Di sini yang pertama itu volume, center ini 250 dan lambdanya itu 0,3 didapat dari soal 0,3 dan eh N sigmasnya itu 2,5. Di mana di sini title-nya saya pakai peta kendali OMA underscore 123, X lab itu peta ke dan Y lab itu OMA. Access-nya itu false. Di sini langsung saja kita running. Oke, di mana dapat peta di sini ada peta kendali omanya. Setelah itu kita melihat datanya apakah ada yang berada di luar batas kendali dengan sintaks peta underscore oma violations. Ini langsung saja kita running. Ternyata tidak ada. Langsung saja kita melihat ringkasan peta kendalinya. Nah, didapat peta kendali oma ini eh Min itu 247, kuartil pertama itu 249, median 250, meannya 250,15, kuartil ketiganya 251 dan max-nya itu 257 dengan group sample size-nya itu 1, number of groups-nya 20, center of group statistiknya 250 dan standar deviasinya 2,612915. Ya, ya. Setelah itu eh yang C, apakah terdapat data yang berada di luar batas kendali pada peta Jusum dan atau peta OMA. Eh, pada data ini tidak terdapat data yang berada berada di luar batas kendali. Semua datanya itu berada di dalam semua data itu terkendali secara statistik. Lanjut kita mengerjakan soal nomor 2. PT Autoglass memproduksi kaca mobil. Tiga karakteristik ya, penting yang dipantau adalah tebal dalam milimeter, panjang dalam sentimeter, dan lebar dalam sentimeter. Berikut data pengukuran terhadap 12 kaca acak dari lini produksi. Berdasarkan data di atas, buatlah peta kendali T-quadrat Hoteling. Lakukan analisis apakah proses berada dalam batas kendali atau tidak. Jika terdapat data yang berada di luar batas kendali, lakukan perbaikan dan berikan interpretasi terhadap hasilnya. Di sini tabel sama seperti nomor satu, di mana tabel ini kita buat dulu dalam bentuk Excel, di mana di sini saya sudah membuatnya di sheet kedua, di sheet kedua ya. Sebelumnya itu kita menginstal patch terlebih dahulu yang AIACSS PCR. Kita install dan juga kita aktifkan package-nya. Oke, sepertinya sudah. Itu kita aktifkan package-nya. Oke, lanjut setelah itu kita menginput datanya dengan sama ya, sama seperti nomor satu, cuman hanya tadi kan ini kan soal satu yang di atas, ini soal dua kita ganti dan juga di sheet-nya kita ganti jadi sheet dua. Oke, sudah berhasil. Habis itu kita menghilangkan kolom subgrupnya di mana sintaksnya itu sebagai berikut. T2 chart soal 2 underscore 123 di mana subgrup yang dihilangkan itu ini kan koma min satu. Mesti kita print. Oke, sini sudah masuk. Setelah itu kita membuat peta kendali T kuadrat hotelingnya dengan sintaks sebagai berikut. Eh, peta underscore T kuadrat di mana MQCC T2 chart type-nya itu T2, title itu peta T2 hoteling underscore 123, X lab itu kelompok ke dan Y lab itu T kuadrat dengan X test-nya itu false. Langsung aja kita running.
Oke, di sini sudah keluar ya peta kendalinya. Setelah itu kita melihat apakah di sini data, apakah ada data yang keluar dari batas kendalinya. Di sini ada ya, eh yang keluar batas kendalinya itu 9. Yang ini data yang ke-9 itu keluar dari batas kendali. Habis itu kita melakukan perbaikan peta kendalinya dengan sintaks sebagai berikut: perbaikan underscore T2 chart, di mana tadi kan 9 ya, jadi min 9. Ini langsung saja kita running. Oke, sudah kita membuat peta kendali perbaikannya dengan sintaks peta underscore T2 underscore perbaikan, di mana MQCC perbaikan perbaikan underscore T2 dengan type T2, title peta kendali T2 hoteling perbaikan underscore 123 dengan X lab itu kelompok ke dan Y lab itu T kuadrat. STS di sini true. Oke, di sini sudah datanya semuanya batas sudah berada di batas kendali secara statistik. Di mana karena ini tadi kan false kalau yang di atas, kalau yang true ini nih kita bisa melihat ini atau apa data-datanya. Di mana number of groupnya itu ada 11, sampel size itu 1 dengan LCL itu 0, dan UCL-nya ini eh, 7,2436224. Di mana tadi kan terdapat 12 data ya ini ya, 12 data, dan sekarang sekarang hanya 11 karena data sebelumnya itu sudah dilakukan perbaikan karena ada di eh, atas batas kendalinya. Jadi sekarang itu eh, dari peta kendali stakeholder hotelingnya ini eh, datanya sudah berada di batas kendali secara statistik. Begitu pengerjaan dari tugas mingguan PPM. Terima kasih.